يا سيدي يا رسول الله يا من له رجاء عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, malam ini kita mulai pengajian kita akan berbicara yang ada dari modern yang kita pakai. Buku kitabnya ada karangan Muhammad Yunus. Beliau ini adalah orang Padang, pernah berada di Mesir, kemudian dia juga yang membimbing kurikulum agama di sekolah-sekolah, karena dia adalah pegawai Departemen Agama dan dia peduli tentang pendidikan agama di sekolah. Dia salah satu penggagas. Ini adalah karyanya, hasil karangannya, itu Profesor Muhammad Yunus yang meninggal pada tahun 1980. Dan kitab ini namakan kitab Fikul Wadi. Wadi artinya yang jelas, yang mudah. Jadi yang sudah diringkas oleh beliau agar dipahami oleh orang dari awal sampai dengan yang tua yang baru belajar. Jadi kalau kita belajar ini, kita mengerti ini sebenarnya cukup ya untuk membekali kita bagaimana cara kita bertaharah, bagaimana kita cara sholat, bagaimana cara jual beli, bagaimana cara haji, zakat dan sebagainya. Jadi jelas sekali ya. Dan nanti ya insya Allah juga kita akan kembangkan yang dengan ilmu yang ada dalam fikih. Jadi sebagai dasar film kita yang dikarang oleh Muhammad Yunus. Mudah-mudahan beliau mendapat ya apa namanya pahala jariah. Kalau beliau meninggal kita baca dan dia mendapat ya pahala jariahnya. Dan kita belajar, mudah-mudahan dengan barokahnya bisa kita amalkan ilmu yang kita pelajari. Di dalam kitab fikih memang setiap berbicara itu pertama adalah tentang toharah. Kalau masalah belajar yang paling pertama adalah niat. Tapi kalau berikutnya bicara masalah toharah, nanti niat kita belakang. Yang penting kita belajar, kita niat, ya ngaji, kita udah ya jangan kalau yang lain
Yang mudah-mudahan kita dengan hari ini dapat ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa berbimbing di dalam melakukan ibadah dengan ilmu agama. Ya, di sini dimulai dengan toharo. Apa toharo? Toharo itu artinya bersuci, bersih-bersih. Itu toharo. Di sini katakan qad arafta annaka idza arda an tusalliya yajibu alaika an tatawaddoa. Qad arafta, kau tahu, kau sudah tahu, annaka sesungguhnya engkau idza arafta apabila ingin an tusalliya salat yajibu alaika an tatawaddoa. Wajib kita berwudu. Jadi berwudu wajib. Kenapa berwudu wajib? Karena wudhu adalah salah satu syarat diterimanya sholat, syarat sahnya sholat. Karena dia baru sebagai syarat sah, maka hukum mengerjakannya wajib. Maka dikatakan di sini ya, yajibu alaika, wajib atas engkau anta ta'awadu apa berwudhu. Kan wudhu ini kan di luar sholat, sebelum sholat. Tapi itu wajib kita lakukan kalau kita mau sholat. Maka dikatakan wudhu itu adalah wajib karena dia menjadi syarat sahnya sholat. Walaupun syarat, ya, karena dia syarat, karena dengan syarat itu sholat tidak sah, maka mengerjakannya wajib. Kenapa kita wudhu kalau kita mau sholat? Itu wajib. Bagaimana wudhunya? Wudhuan kamilan, wudhu yang sempurna. Bagaimana wudhu yang sempurna? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Wahadal wudhu, ini wudhu nau'un, salah satu bagian minat toharoh, dari bagian bersuci. Jadi wudhu itu bagian dari bersuci. Wa hunaka anwa'un ukhra, di sana juga ada bagian-bagian yang lain. Jadi selain wudu yang namanya bersih ada juga apa itu? Wahyal ghusl, yaitu mandi. Mandi juga bagian daripada toharo, artinya bersuci. Nah, nanti di sana ada lagi macam-macam mandi. Kemudian watayamum, yaitu tayamum juga bagian daripada toharo. Kenapa? Karena dia juga termasuk mensucikan diri suci. Kemudian apalagi wajaratun najasa, yaitu menghilangkan najis. Jadi kalau kaki kita kena najis atau badan kita kena najis, kita cuci. Itu kita mencucinya itu disebut juga dengan toharo. Jadi toharo itu ada wudu, ada mandi, kemudian ada tayamum, kemudian ada menghilangkan najis. Itu namanya toharo. Itu bagian-bagian toharo. Jadi toharo itu dibagi 4: wudu, mandi, tayamum, dan ijaratun najasa. Kemudian waqad arata aidon annaka tatawadau biistimalil ma. Kita tahu ya bahwa sesungguhnya engkau juga tahu bahwa sesungguhnya engkau tatawadau, kau berwudu biistimalil ma'i, dengan menggunakan air. Ya, kita tahu tuh wudu adalah menggunakan air. Wa dzalikal ma'u wasilatun min wasail toharo. Jadi air itu wasilah, ya, wasilah daripada toharo. Air itu bagian daripada toharo. Nah, maka dari itu fal ana nuridu anarifa anbaul ma wa aksamahu. Oleh karena air itu sebagai alat untuk toharo, wasilah sebagai toharo, maka kita harus tahu macam-macam air. Falana nuridu anarifa anwa alma wa aksamahu. Kita harus tahu macam-macam air. Air yang
wudhu taharah itu yang mana gitu. Maka nanti kita tahu macam-macamnya. Apa saja macam-macam air? Anwaul ma, macam-macam air. Wal ma'ul ladzi yajuzu taharah biha sab'atu anwa. Air yang boleh untuk taharah, yang bersuci tadi yang 40, apa yang bukan 43 ya, itu ada sab'atu anwa, ada 7 macam. Jadi air yang boleh untuk taharah ada 7 macam. Yang mana tadi itu? Untuk wudu, untuk mandi, untuk menghilangkan air najis. Airnya ada 7 macam. Air apa saja yang bisa untuk itu, untuk wudu, untuk mandi, untuk menghilangkan najis? Air apa saja? Yang pertama ma'us sama atau al-matar, air hujan. Air hujan boleh digunakan untuk wudu, boleh digunakan untuk mandi, boleh juga untuk menghilangkan najis. Kita bilang najis, ada hujan turun, pakaiannya sudah cuci pakai air, air hujan, boleh sah najis. Kita juga berwudu dengan air hujan, boleh. Itu air yang boleh. Ini namanya macam-macam air. Jadi ini macam air yang boleh digunakan untuk toharoh, untuk berwudu. Kemudian yang kedua ma'ul bahr, yaitu air laut. Air laut juga boleh untuk mandi, boleh untuk wudu, boleh untuk menghilangkan najis. Walaupun di samping kita mau wudu itu ada najis, karena air laut ya, walaupun di sana ada najis tetap airnya suci. Kenapa? Karena saking banyaknya, walaupun rasanya asin, karena memang itu sudah menjadi dasar dari rasa air laut. Boleh. Jadi kita wudu di air laut boleh. Ya kita mandi dengan air laut boleh. Kita hilangkan najis dengan air laut boleh. Apalagi yang boleh ma'un nahr, air sungai. Nah, air sungai di sini ada pengecualian. Ini bicara orang ini ngarangnya sebelum tahun 1900 dia ngarang. Apa maksudnya? Pada waktu itu air sungai masih murni. Ya, masih murni, mengalir dari gunung, dari hujan, ngalir, teman-teman belum tercemar apa-apa. Maka dikatakan air sungai boleh. Tapi sekarang kita lihat air sungai yang bagaimana yang boleh. Kalau airnya warnanya memang bening, rasanya biasa, rasa air, bukan rasanya air. Sejuk, iman. Kemudian baunya juga tidak bau. Kalau sungai yang seperti itu boleh kita gunakan untuk berwudu, bersuci, mandi, ya, untuk menghilangkan najis. Tapi kalau sungainya luar besar, apa namanya, lebar, tapi warnanya hitam, bau, nah itu udah nggak bisa. Nah ini ada pengecualian. Kenapa orang dulu menulis air sungai boleh untuk wudu, mandi, hilangkan najis? Karena memang sungai dulu masih belum tercemar. Ya, air sungai masih di pegunungan, yang baru keluar dari gunung, airnya belum apa-apa, boleh. Ini pengecualian ya. Nanti kita lihat air najis bagaimana. Ma'ul bair, air sumur, air yang digali untuk sumur itu boleh untuk mandi, untuk wudu, untuk menghilangkan najis. Kemudian ma'ul air, mata air, air bukannya air mata, ini mata air. Bedakan air mata dengan mata air. Jadi kalau mata air itu air yang keluar dari perut bumi. Biasanya banyak mata air, kalau dulu banyak sama-sama keluar air dari bawah.
ya untuk ya yang juga untuk air di gunung-gunung masih ada tuh ya, di apa namanya, di gunung, di kaki gunung banyak air keluar, itu namanya mata air. Kenapa? Karena dia air keluar murni masih dari dalam perut bumi, mata air. Kemudian yang keenam, ma'us salji, air salju. Salju kan dingin tuh, putih. Kalau kita kumpulkan, pegang, nah kita untuk apa namanya hilangkan najis itu bisa dengan salju, gosok-gosok dengan salju. Ini biasanya di daerah-daerah dingin, di daerah salju, di Eropa, ya, di Kutub, banyak salju. Ataupun ada di gunung yang saljunya tebal, kemudian jatuh, kita bisa kita gunakan basah untuk menghilangkan air, boleh. Air salju. Kemudian mahul bar itu air dingin, air dingin, maksudnya air es. Jadi air es boleh digunakan untuk kita berwudu. Boleh untuk mandi, boleh untuk menghilangkan najis. Kita kena najis, tangan kita kena najis, kita gosok-gosok pakai es, ya itu sah, boleh, ya. Sampai hilang warnanya, baunya, itu macam-macam air. Itu air yang bisa digunakan untuk taharah. Artinya bisa digunakan untuk wudu, bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Itu macam-macam air. Sekarang aksamul ma, bagian-bagian daripada air. Jadi air yang tadi yang 7 itu, ya, itu ada bagian-bagian yang dibagi lagi menjadi berapa? Kalau tadi macam-macamnya, sekarang baru dibagi. Air itu dibagi dengan yang sama mau berarti aksam. Air itu dibagi menjadi 4 macam. Jadi air yang 7 tadi, nanti air itu apa semua bisa dipakai. Tadi kayak air apa namanya sungai, nanti ini dijelaskan di sini. Bagian-bagian air. Al-awalu yang pertama, tahiru binafsihi, air yang suci dengan sendirinya. Apa itu? Mutahiru ligorihi, dan bisa mensucikan yang lain. Airnya suci dan bisa mensucikan. Tuh, itu yang pertama. Jadi yang pertama bagian air adalah air suci dan mensucikan. Airnya suci bisa membersihkan najis, bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi. Itu namanya mutahhiru lighairi. Airnya suci, bisa digunakan untuk bersuci. Karena apa itu? Ya kemudian kata itu makruhin istimaluhu, memakainya juga tidak makruh. Ini yang dikatakan dengan air thahiru binafsi. Jadi air thahiru binafsi bisa mensucikan, kemudian kalau dipakai tidak makruh. Sebab nanti ada air suci tapi dipakai untuk sumber suci makruh, ada. Nah, maka ini yang dengan air ini air mutlak namanya, suci, bisa mensucikan, dan tidak makruh dipakai untuk kita toharo kali 3 apa 4, cuma yang yang berhubungan dengan air 3, wudu, mandi, menghilangkan najis, gitu. Kalau disebut toharo gitu, ya pakai air. Cuma nanti ada toharo juga pakai debu, bukan pakai air, namanya tayamum. Macam air pertama. Jadi air pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Artinya airnya suci dapat digunakan untuk bertoharo dan tidak makruh. Nanti ada air yang makruh untuk toharo, tapi dia suci. Ya. Bisa mensucikan, sah mensucikan, tapi makruh, nggak disenangi. Kemudian apa lagi itu air
yang dinamakan dengan air taharah apa namanya tahir binafsi. Jadi sama ma'an bila qaidin lajimin, itu air yang belum mempunyai apa namanya hubungan dengan yang lain, ini masih suci benar, ada belum terikat dengan yang lain. Wa amma ma'ul zawjil hindi atau anarijili palai sama ma'ul mutlak. Tuh, amma ma'ul zawjil hindi, zawjil hindi ini air kelapa. Zawjil hindi air kelapa atau narajil, ya, ada yang kan kelapa yang disebut degan, ada disebut kelapa, apalagi Arab juga begitu. Ada yang menyebutnya zawjil hindi, ada yang menyebut karena tidak dinamakan air mutlak. Kenapa? Nah, dia tahirun min nafsihi, suci airnya, ya juju surbuhu, boleh diminum, walakinahu ghairu mutahhirin li ghairihi, akan tetapi dia tidak boleh digunakan tidak bisa mensucikan yang lain. Ya, atau dikatakan wala yajuzu tatahhur bihi, tidak boleh digunakan untuk taharah, tidak boleh untuk wudu, tidak boleh untuk mandi, tidak boleh untuk menghilangkan najis. Najis kita apa? Badan kita kan najis, ada air kelapa, siram aja pakai air kelapa, benar hilang, tapi apa? Enggak sah, karena dia tidak mensucikan yang lain walaupun dia suci. Ya, apalagi ya termasuk juga air tebu, ya, termasuk juga nanti air terakhir segala macamnya. Ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah air mutlak, artinya air mutlak, air yang suci dan bisa mensucikan. Tadi air apa saja yang mensucikan tadi? Air yang 7. Di satu kecuali air apa namanya sungai, ini bisa dilihat dulu. Kalau yang lain semuanya sudah dibuktikan. Kemudian wasani tahiru bi nafsihi ghairu mutahhirin ghairi, air yang suci pada dirinya ghairu mutahhirin ghairihi, tidak bisa untuk mensucikan yang lain. Kalau tadi air mutlak, suci dan mensucikan. Yang kedua, suci ghairu mutahhirin ghairihi, tidak bisa mensucikan yang lain. Ya, pala yuju istimaluhu, tidak boleh memakai air tersebut. Di dalam apa? Biludu, bilbusi, atau bilatin najasa. Bahwa nawani air semacam ini ada 2 jenis. Jadi air yang suci tapi tidak mensucikan, artinya tidak boleh untuk taharah, ada 2 macam. Apa macam pertama? Al-ma'ul musta'mal di ramil hadas, atau biludu, bilgusal, atau bilinanya. Air musta'mal, air yang sudah dipakai. Ada air di ala kita wudu, kemudian airnya itu ya, padahal kita wudu, di bawahnya ada ember. Nah, air yang ada di ember yang kita sudah gunakan untuk wudu itu nggak bisa untuk wudu lagi. Itu namanya air mustakmal, air yang sudah dipakai. Ya. Kita mandi, airnya kita tanggalin, kesayang ke air. Ya. Kemudian airnya kita gunakan untuk wudu, biasa. Itu namanya air mustakmal. Ya. Kemudian juga nggak bisa untuk menghilangkan najis. Tuh, yang kedua macamnya. Kemudian jadi air yang begini ada 2 ya. Air suci tidak mensucikan. Jadi dibagi 2. Pertama adalah air musta'mal. Kemudian
Yang kedua, mauladi tatagayyaru bimukhaladin tahirin. Yang kedua, air yang berubah bimukhalidin karena bercampur dengan apa? Ya, mukhalidin tahirin dengan sesuatu benda yang suci. Seperti apa? Al-qahwa, kopi. Airnya kan air sumur. Kita boleh ambil sumur, kemudian kita masak, campurin kopi. Setelah bercampur kopi, nggak boleh untuk wudhu. Karena dia sudah bercampur. Walaupun campurnya itu campuran benda suci, benda tidak najis, nggak boleh, tetap nggak boleh. Kalau air yang sudah bercampur dengan sesuatu yang suci, nggak boleh digunakan untuk bertaharah. Apalagi contohnya lagi awisai atau air teh. Nah, tadi ketemu. Jadi air teh kan suci, boleh diminum, akan tetapi tidak boleh untuk berwudu. Mau berwudu dingin, ada untuk taharah. Yang kedua, air yang bercampur dengan benda yang suci. Ya. Kejatuhan daun berubah, ya, sehingga warnanya asam. Seperti daun-daun yang jatuh, sama itu namanya air yang bercampur dengan apa namanya benda suci. Itu jadi air awalnya suci dicampur dengan benda yang lain. Nah, macam yang ketiga, asalisu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun istimaluhu. Air suci, ya, mensucikan, artinya boleh untuk menghilangkan najis, boleh untuk berwudu, boleh untuk mandi, boleh, tetapi makruh dari seni. Air apa itu? Air musammas, air yang terjemur matahari apabila wadahnya yang bisa menimbulkan karat. Ada air dipasok, pasok itu dibuat dari apa? Tanah liat. Ya, kemudian dia kejemur, panas, boleh nggak? Boleh kalau dia. Kenapa? Karena pasok tidak menimbulkan karat. Kalau menimbulkan karat, sebab nanti menjadi penyakit buat badan kita terbantu. Soalnya air yang ada karatannya, tiengan kalau kita pernah bilang ya kan, tieng karena karat, karena kayak wudhu, ya, itu dibenci makruh. Tapi kalau kita mau wudhu pakai itu sah nggak? Sah. Mandi sah nggak? Sah. Untuk menghilangkan najis sah nggak? Sah. Tahirun, dia suci airnya, mutatahirun li ghairihi, boleh untuk digunakan toharoh, untuk mencuci najis, untuk mandi, untuk wudu boleh, sah boleh, cuma makruh. Makruhnya apa itu tadi? Karena dia akan menimbulkan penyakit. Jadi air di tong, di krim, untuk dijemur, kita punya krim, di lantar, kehujanan, kemudian airnya kepanasan, sampai panas tuh air. Nah itu makruh. Boleh nggak? Mau wudu boleh. Karena udah ada air males, ada itu aja wudu boleh. Cuma makruh. Tadi seneng. Kenapa disenangi? Menyebabkan penyakit. Yang keempat, al-qabi'u ma'ul mutanajjisun. Yang keempat ini air yang najis. Macamnya air. Jadi air keempat, air tadinya air najis. Apa itu air najis? Air najis ini pala yajuzu islamalu bil wudu aw ghalihi wa huwa nau'an. Air najis adalah air yang tidak boleh digunakan untuk taharah, tidak boleh untuk wudu, tidak boleh untuk mandi, tidak boleh juga untuk menghilangkan najis, tidak boleh. Ada berapa? Ada dua macam. Apa itu air najis? Air yang najis. Pertama, ma'un qalilun alladzi halat bihi najasah. Air sedikit yang bercampur dengan najis. Air sedikit bercampur dengan najis.
berubah ataupun tidak, maka dia tetap air najis. Ya, sawau kana mutaghayyirun amla. Ya, air itu berubah atau tidak. Ada sedikit di ember kemasukan apa namanya tai cicak. Cicak kan najis. Kemasukan walaupun dia akan berubah, tetap baunya nggak bau, tetap masih jernih, itu sudah masuk kepada air najis. Apa itu air yang sedikit? Nah, nanti ada keterangan lebih lanjut. Dan jadi air sedikit, air yang kemasukan najis, maka air itu menjadi air najis, berubah atau tidak. Air saya kecil, masukkan najis, ya. Kemudian al-ma'ul kasir mutaghayyirun bin najasa. Yang kedua, air banyak, air yang banyak mutaghayyir bin najasa, yang berubah dengan najis. Nah, tadi termasuk air sungai tadi itu. Sungai kan ada banyak, ya, karena orang apa namanya dari rumah air mandi, air kencing, air apa masuk ke sungai sehingga sungainya warnanya berubah dan juga airnya nggak bisa digunakan untuk berwudu, tidak boleh, tidak bisa digunakan untuk mandi, tidak boleh digunakan, tidak sah digunakan untuk menghilangkan air. Nah, itu air yang banyak yang berubah. Kemudian apa yang dikatakan dengan air yang sedikit tadi dan apa yang dikatakan air banyak? Yang dimaksud dengan air sedikit adalah wal qalilu makana dunal qulatain. Air yang sedikit itu makana dunal qulatain, yang tidak mencapai 2 kula. Apa sih 2 kula itu? 2 kula itu wadah yang tempatnya, ukurannya, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, kemudian dalamnya 60 cm. Kalau kita punya wadah bikin kolam, maka bikin kolam harus lebih dari itu. Kita lebih dari, kurang dari itu, airnya bukan air itu, nanti dari apa namanya dikatakan air sedikit. Ya, dinamakan air sedikit. Jadi air sedikit kalau air itu tempatnya kurang dari 4, ya, itu lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm, dalamnya 60 cm. Itu kalau lebih dari itu atau pas dari itu namanya sudah air banyak, masuk ke air banyak. Jadi kalau wudu boleh kita tutup tangan ke dalamnya. Tapi kalau yang sedikit, ya kurang dari yang kurang air, dari 2 bulan sedikit. Kalau kita pakai untuk berwudu, sudah kita gunakan wudu, kita pakai nggak boleh. Air seember, kemudian kita wudu di ember. Pada waktu kita cuci tangan, seluruh tangan kita, itu airnya sudah airnya mustakmal namanya. Karena dia langsung air sedikit. Tapi kalau kolam dan kolamnya lebar, walaupun kaki kita masukin ke dalam kolam itu atau tangan kita, ya itu sah. Karena airnya lebih dari 2 kulata, dengan syarat dia tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah bau. Maka kalau di masjid-masjid, ya kalau sekarang sudah pakai keran, tidak mau masih banyak. Kalau udah bikin kolam itu lebar, ya lebih dari 2 kula. Maksudnya apa? Supaya kalau wudu orang memasukkan airnya ke dalam kolam itu, airnya masih sah untuk wudu untuk orang lain. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita punya air seember, yang bisa digunakan untuk wudu, maka caranya kita niatkan tangan yang kita celupkan ke ember, tangan kita bukan untuk berwudu, tapi untuk alat atau sendok. Jadi kalau kita berwudu, misalnya air seember kan, apa namanya, nggak ada 2 kula, air sedikit. Kemudian kalau kita mau cuci tangan,
Tangannya kita ini aku DMR. Ini kita niatkan bukan isi tangan, tapi dikarenakan alat untuk ambil air boleh. Jadi air kita ambil, kita cuci tangannya di luar ember. Itu bukan air musamma. Kalau air dari ember, kemudian kita cuci tangan kita di dalam ember kayak begini, itu sudah mustahmal. Ada sudah dipakai untuk bertohar. Walaupun nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, nggak berubah baunya, tetap dia namanya air mustahmal. Artinya air yang sudah dipakai. Termasuk di air koil, air yang sedikit. Kalau tahu dia kemasukan najis, sedikit pun kemasukan najis, dia sudah termasuk air najis. Tuh. Itu caranya kita berwudu kalau kita menggunakan air yang sedikit. Caranya kayak begitu. Kemudian kalau kita mau cuci tangan bagaimana? Gak apa-apa, kita jauh tangan kita, walaupun kita airnya apa namanya, tangan kita masuk ke air, karena kita niatnya bukan untuk bersuci, untuk cuci tangan bukan, tapi untuk jauh. Jadi kita ambil begini, kita keluar jadi di bawah, jangan sampai airnya turun lagi ke ember. Kalau airnya yang terlalu ke ember, namanya air sama. Tuh, caranya kalau kita punya air sedikit, ya, lampu mati, ada lagi yang bisa air itu habis ada di ember. Caranya begitu boleh. Kalau air sedikit, maka saja. Ya, jadi tangannya ambil, dibuang, cuci, kemudian untuk tangan juga nanti, untuk muka ambil juga, kan tangan kita masuk ke air. Coba ini kita lihatnya tangan ini sebagai apa? Sebagai alat. Ini boleh kasih tahu. Untuk nanti tangan begitu juga boleh. Cuma di luar ember, jangan sampai air yang kita pakai itu jatuh lagi ke ember. Kalau jatuh lagi ke tempat itu, maka air itu namanya air mustahmal. Dilanjutkan untuk wudu dan tak boleh. Sudah wudu itu kecil banget airnya. Itu caranya. Itu. Jadi ada macam air, macamnya ada 7, kemudian air dibagi menjadi 4. Itu air bukan najis. Jadi ada air yang boleh dipakai, kemudian tadi makruh, ada yang boleh diminum, boleh dipakai taharah, ada boleh dipakai minum tapi tidak boleh dipakai untuk taharah. Kemudian macam-macam airnya, yaitu ya tadi ada air yang najis, ada air yang apa namanya makruh, air sudah dipakai. Ini jadi sebelum kita melakukan sholat, kita bereskan dulu wudunya, taharahnya. Kalau ini kita tidak perhatikan, asal-asalan, dikhawatirkan nanti sholat kita nggak sah, karena syaratnya nggak memenuhi syarat. Ini belum masuk kepada wudu, baru airnya. Ya, saya kira itu saya yang digunakan untuk paham. Jadi buku ini walaupun ringkas, tapi dia sudah ya isinya padat. Enak kita pelajari. Nanti berikutnya baru kita masuk ke bab wudu. Itu wudu berarti daripada paham. Ya, mudah-mudahan sering kita pelajari. Ya, bagian anak tidak kenal air, bisa tidak kenal tubuh untuk wudu. Tidak paham. Ya, saya kira cukup. Ya, mudah-mudahan doakan kita bacakan surat Al-Fatihah. Ya, bisa pelajari, bisa kita terima dan bisa bermanfaat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma anna Allah kusahiduna Allah hadiruna Allah najuna Allah qaridumina wastasir ma'alika wastasir ma'alika wastasir ma'alika boleh Allahumma arzuqna fahmana bihi salim hamad ma'alika semukarari Allahumma bina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa qina bil taqwa wa dana bil hadiya wa salam Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban nar ya rabbal alamin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك يستغفرون الله يا سيدي يا رسول